Ada nggak kejanggalan-kejanggalannya, Mas? Boleh nggak diceritakan itu? Ya, sepanjang pengetahuan saya, Pak Jokowi bawa ijazah itu dengan cara dilipat dan dimasukkan dalam stop map. Nah, itu dalam pengetahuan saya, stop mapnya aslinya UGM itu nggak bisa dilipat. Boleh nggak contoh bawa nggak ijazah aslinya? Nah, Ini buktinya gini. nggak bisa dilipat, nggak bisa. Ya, itu yang biru-biru coba diambil, Mas. Ada ijazah aslinya kan bisa kelihatan. Nah, ijazah aslinya ya. Nah, boleh ditunjukin, Mas. Ditunjukin Ya. Nah, itu ijazah aslinya, gitu. Itu nggak bisa ditekuk ya, Mas? Nggak bisa sama sekali. Iya aja. Tapi ketika dibawa oleh Pak Jokowi, nah ini ijazah aslinya Pak Benjamin. Nah, tapi ketika dibawa itu ditekuk. Iya, sehingga ini barang berharga yang tentunya tidak lazim lah untuk ditekuk, dan UGM sudah menyiapkan seperti ijazah itu dengan map yang tidak bisa tekuk. Oh, jadi ini stopannya nih yang ada ininya ya? Ya, Nah, ini asli dari UGM ya. ini asli dari UGM-nya ya ada ini. Jadi jasa itu masing-masing sudah tidak bisa tekuk. Tapi ketika dibawa di Polda itu ditekuk, itu kejanggalan Ya. sendiri. Ada lagi ya, Pak? Beliau menggunakan stop map yang Warnanya kuning ya? warnanya kuning. Boleh nggak dilihat, Mas? Di sini. Oh ya, Nah, dilihat ini. Dilihat videonya ketika Nah, ini kan dia dibawa. Nah, kemudian ini ditekuk. Oh, ini yang ditekuk ini. Nah, oh itu yang ditekuk ya, Mas. iya. Jadi stop mapnya model begini yang sehingga kalau kemudian itu dikasih ijazah asli nggak muat gitu loh. Ukurannya ya. Ukurannya nggak muat Oh, jadi ada lebihnya itu ya. karena ukuran ijazah yang dari UGM itu 35 cm kalikan 25 cm. Sedangkan kalau stop map Stop map ini kan hanya untuk mengcover ukuran A4 aja ya. jadi kalau dimasukin amplop, dimasukin stop map, maka bentuknya akan seperti apa? Akan ada lebihnya ya. Ya, karena ada lebihnya seperti ini, nggak muat. Nah, itu ada lebihnya kuning-kuningnya itu ya, Mas? Iya. Oh, ada lebihnya. Itu kejanggalannya ya. Iya. Oh, jadi apakah indikasinya itu berarti apa, Mas, kesimpulannya? Ya. Dugaan saya Pak Jokowi nggak membawa ijazah asli ketika membuat laporan ke Polda Metro Jaya. Oh, jadi ijazah aslinya tidak dibawa Ya. karena dari ukurannya juga nggak Dari ukurannya mungkin. nggak memungkinkan. Kemudian pada posisi membawanya juga nggak bisa ditekuk ya. Dari posisi membawanya tidak menunjukkan itu sesuatu barang yang berharga yang harus dilindungi dengan cara menekuk. Oh, itu ya. Kemudian apalagi yang bisa dilihat Mas Benny terkait dengan katanya Repository ya. Ya, repository itu apa, Mas? Ya, itu data di sistemnya UGM sana. Mereka ada repository di internet ya, dan data itu diupload di sistem tersebut. Nah, data Pak Jokowi itu juga mencurigakannya ini data itu kan diupload tanggal 12 Februari tahun 2019. Nah, ternyata setelah ada digeruduk UGM oleh para aktivis itu pada tanggal 14 April, itu kok tanggal 16 Aprilnya ini terjadi perubahan data gitu loh Di di UGM-nya. repositorinya itu. Oh, Dan itu tercatat dalam catatan jejak digitalnya. oh, jadi terekam di jadwal ada perubahan gitu. Oh, Gitu. Oh, Oleh gitu. karena itu apa yang sebenarnya sedang diubah dan kenapa UGM melakukan perubahan itu pasca, jadi UGM melakukan perubahan pasca digeruduk oleh para aktivis. Dulu ada
Guys, ini berita terbaru guys hari ini guys. Jadi seorang advokat senior yaitu Dr. Muhammad Taufik mengatakan ketika KPU menyerahkan legalisir ijazah Joko Widodo, ini adalah rahmat terbesar yang tersembunyi. Jadi ini bisa digulung semua guys, ya, bisa digulung semua ini. Yang pertama adalah tim sesnya Jokowi, yang kedua Joko Widodo, yang ketiga KPU, yang keempat Rektor UGM, yang kelima Wakil Rektor UGM, yang keenam Dekan Fakultas Kehutanan, dan yang ketujuh Sylvester Matutina, dan yang kedelapan yang mengaku apa tuh kemarin itu yang mengumpulkan ternak-ternak termul itu siapa namanya? Saya sudah lupa. Yang ada di bajunya di sini ditulis ternak Mulyono, kan termul Mulyono. Siapa namanya? Saya sudah lupa. Itu bakal dikenakan pidana juga, guys. Ya, akan tergulung semua 8 orang ini, guys. Jadi termul yang lain-lain yang terlibat, yang mendukung, yang mendesak Roy Suryo, Rismon Dr. Tifa kemarin itu supaya dipercepatkan mereka itu ditangkap ataupun dipidana, guys. Jadi mereka inilah yang akan dipidana, guys, bukan Rosario, guys. Ya, ini menurut pendapat. Halo Sobat Politik, kembali lagi bersama saya di channel ini. Nah Sobat Politik, kita telah menyaksikan sebuah cuplikan video yang sangat menarik, yang bagaimana ini terkait dengan isu kejanggalan dari jasa Joko Widodo, yang dimana di sini kita melihat banyak bukti baru yang disampaikan oleh oknum-oknum untuk membuktikan keaslian ijazah Joko Widodo. Nah, pada saat ini Sobat Politik kita melihat di sini banyak komentar dan tanggapan netizen yang memang di sini mereka meluapkan isi hati mereka, kekecewaan mereka di kolom komentar. Nah, Sobat Politik, jika Sobat Politik mempunyai komentar dan tanggapan, jangan juga lupa luapkan di kolom komentar di bawah. Nah, Sobat Politik, kita akan melihat bagaimana komentar-komentar dan tanggapan netizen di cuplikan video tersebut. Nah, di sini Sobat Politik kita mulai dari Dadang. Di sini dia menyampaikan termu merusak pikiran rakyat. Di sini juga disampaikan oleh Ahmad Yani, alhamdulillah orang yang membohong pasti terbongkar juga. Semoga masalah ini cepat selesai. Sobat Politik, di sini juga disampaikan oleh Faize, sesulit apapun sembunyikan bangkai pasti akan tercium pula, percayalah. Nah Sobat Politik, kita melihat di sini Samsudin menyampaikan syukur semua termu harus masuk penjara karena termu membuat kacau negara ini. Jadi sangat adil kalau Jokowi dan keluarganya serta semua pendukungnya harus masuk penjara karena mereka itu membuat negara ini kacau. Nah Sobat Politik, kita lanjut di sini. Haris Hussein Matic menyampaikan sesungguhnya kebenarannya milik Allah semata. Dan di sini dilanjutkan oleh Fasta Bosil, dari penjelasan alumni UGM ini bisa sebagai bukti video Jokowi bahwa map berisi ijazah semakin menguatkan ijazah Jokowi palsu. Nah Sobat Politik, kita lanjut di sini. Mafe Musnisias menyatakan coba perik seperti bapak ini jujur dan memperlihatkan ijazah asli. Nah Sobat Politik, disampaikan oleh Bella Dewi, inilah kalau asli nggak perlu ditutupin, nggak takut, nggak berbebit-bebit, gampang kan? Nah kita lanjut di sini. Suyadi menyampaikan namanya juga PKI ya, yang menghalalkan segala cara, tapi herannya banyak orang pintar membela mati-matian dan dia aja yang menganggap dirinya benar. Nah Sobat Politik, di sini Halia menyampaikan jujur saat ini kasus ijazah palsu Jokowi semakin muak, semakin kesal, semakin menjijikan. Harusnya pemerintah sekarang yang berkuasa harus segera tuntaskan buktinya. Jangan dibuat tontonan yang tak baik dan merusak kepercayaan rakyat ke pemerintahan atas para petugas aparat hukumnya. Tidak berjalan jujur, adil dan tugasnya kayak diabaikan kaidah kaisar dah.
Hukum yang ada seperti memakai aturan pesanan penguasa yang kuat mengalahkan aturan negara hukum yang syah dirusak ini harus segera Pak Prabowo tuntaskan. Ditindak ke aparat yang main-mainan, hukum yang tak tanggung jawab bikin rusak di Republik Indonesia. Di stop secepatnya, jangan terus dibiarkan, bila perlu ditutup saja, sudahi demi NKRI. Sobat politik, disampaikan di sini oleh Habibie, orang jujur disiplin, ilmu seperti mutiara muncul dari rumput. Nah, sobat politik, di sini juga disampaikan oleh Bena Sudamangsa, bangsa dan negara ini darurat, manusia berintegrasi. Kejujuran Bapak ini yang notabene lulusan Universitas Gadjah Mada semestinya menjadi pukulan telak bagi Jokowi dan termonya. Nah, pertanyaannya sekarang yaitu, masihkah negara Indonesia dalam hal ini pemerintah Prabowo berdaulat kalau ternyata Jokowi dan barisannya secara terstruktur, sistematis dan terang-terangan telah menistakan, merendahkan dan melecehkan dan mempermainkan institusi atau lembaga tinggi negara notabene sebagai bagian dari kedaulatan negara? Nah, rakyat Indonesia bisa menyaksikan Lando Ireng sebagaimana yang disebutkan Presiden pertama Republik Indonesia Bung Karno sekarang. Nah, sobat politik, kita melihat juga di sini Apriyono menyampaikan ijazah Jokowi lebih keramat dari kitab suci. Kalau ditunjukkan ke publik, maka NKRI terkena azab. Nah, sobat politik, kita lanjut. Di sini Mariati menyampaikan barusan sakit jiwa semakin peuflak. Disampaikan oleh Roni Zoye, orang jujur banyak memunculkan. Ini benar-benar kuliah di Universitas Gadjah Mada. Fakta. Ya, rakyat tidak benci Jokowi. Nah, Jokowi kalau benar-benar kuliah di UGM, contohlah seperti orang yang ada di video ini. Nah, sobat politik, di sini juga Yanto Iranto menyampaikan menanti ke pengadilan akhirat karena pengadilan di negara ini sudah terkondisikan oleh Jokowi. Nah, sobat politik, kita lanjut. Di sini Heru mengatakan seharusnya judulnya Sekretaris Fakultas Kehutanan UGM tahun 80-an, sekalian sebut namanya, mantap jadinya. Nah, sobat politik, kita melihat di sini juga Ismail menyampaikan ijazah Jokowi terbuat dari besi bata tahan, peluru beratnya mencapai 1 ton. Jadi nggak bisa sembarangan bawahannya karena salah cara bawanya bisa meledak. Nah, sobat politik, kita melihat di sini Yanto juga menyampaikan siapapun gak bakalan berani kalau ijazah palsu dihadirkan di pengadilan. Negara tidak boleh tunduk dengan pejabat, kata para fakta hukum kita. Nah, sobat politik, di sini kita melihat Renat 356 menyampaikan kita lihat saja kelanjutan hukumnya gimana. Nah, rakyat Indonesia saksinya. Nah, sobat politik, di sini juga Rai Satria menyampaikan termul lumayan selama setahun lebih makan gratis. Nah, sobat politik, di sini kita melihat juga Menakarowi menyampaikan bicaranya orang yang berijazah sarjana dan orang yang tidak berijazah itu bakal kelihatan. Walaupun ditutupi, akan ketahuan siapa yang bohong. Nah, sobat politik, kita melihat juga di sini Umi Gusul menyampaikan kok jadinya makin lama makin tambah terungkap jadi jelas dan lebih gampang. Jelas-jelas buat pembelanya sudah tidak bisa lagi, mau alasan apa lagi. Nah, buat pembela kebohongan mungkin dengan cara seperti ini untuk mendapatkan hidayah lewat masalah ini seharusnya bersyukur daripada alam yang akan mengadili. Nah, sobat politik, di sini juga kita lanjut. Disampaikan oleh Heru, pernyataan terlalu menyolok kalau mengarahkan jawaban. Nah, sobat politik, disampaikan oleh Masudi Temon, pastinya lambat laun Jokowi dihukum di penjara sebelum mati. Biar terendam nangis sambil penggangin perut karena kelaparan, gak ada yang subsidi lagi. Nah, lanjut. Di sini disampaikan oleh Sri Nureni, yang dibawa Jokowi yang di dalam map yang ditekuk itu surat tagihan, bukan ijazah.
Nah, sobat politik, kita lanjut di sini. Sumiatum Simiatun menyampaikan, era manusia goblok, kuliah bertahun-tahun lulus dikasihan ijazah palsu, kenapa? Nah, sobat politik, disampaikan oleh Soy Nuksoi, kenapa masih aja persoalkan ijazah Jokowi ini? Nah, mau palsu asli nggak ada untungnya, sedangkan negara aja diam yang dikurugikan kita, nggak usah sekolah saja ijazah beda dibeli bini. Nah, sobat politik, di sini juga disampaikan oleh Rahmat Rahmat mulai terbongkar. Nah, halo Rasman Arif Nasution, halo Perbas Abbas, semoga sampai ke dia video ini. Nah, sobat politik, kita melihat di sini Menakarowi menyampaikan, saat ini jumlah sarjana di Indonesia hampir 14 juta. Orang ini mantan presiden ke-7 diduga menggunakan ijazah palsu, aneh kan? Nah, sobat politik, di sini juga Samsunga menyampaikan, jangan menyalahkan Jokowi. Yang perlu disalahkan di partai PDIP, mereka tahu sejarah permasalahan Jokowi ini. Nah, sobat politik, kita melihat di sini Weibat menyampaikan, masalah masyarakat hanya ingin melihat wajah hukum Indonesia. Masih adakah hukum yang asli dan mencari kebenaran? Nah, sobat politik, kita telah melihat bagaimana komentar dan tanggapan netizen yang cukup menarik, bagaimana mereka meluapkan isi hati mereka melalui komentar. Nah, untuk teman-teman semua, jika mempunyai komentar dan tanggapan, jangan lupa luapkan di kolom komentar di bawah, supaya kedepannya kita dapat mencari solusi masing-masing. Dan yang paling terpenting, harapan kita sebagai warga negara Indonesia ini, semoga permasalahan ini cepat selesai dan negara kita ini aman dan tentram. Sekian dari saya, terima kasih.